Kisah Narasoma dan Ajian Candra Birawa, episode ke-1. Sobat semua, pada kesempatan ini saya ceritakan kisah pewayangan Narasoma dan Ajian Candra Birawa sebagai pelengkap dari kisah Mahabharata Yuda. Kisah ini saya bagi dalam 2 episode. Episode ke-1 mengisahkan awal kelahiran Narasoma dan asal-muasal Ajian Candra Birawa, dan dilanjutkan pada episode kedua yang menceritakan sejarah perpindahan Ajian Candra Birawa ke Narasoma. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Dikisahkan, pada suatu saat, suasana kahyangan dalam keadaan sunyi sepi dikarenakan udara panas yang sangat luar biasa. Para dewata merasa resah dan gelisah, begitupun dengan para bidadari. Saking panasnya, salju yang menutupi pegunungan Mahameru meleleh longsor ke bawah. Dewa Narada kemudian menghadap Dewa Shiva untuk mencari tahu jawabannya. Ternyata, kewaspadaan Shiva juga tengah gelap. Ia pun hanya bisa menduga-duga apa yang menyebabkan hawa begitu panas. Shiva lantas mengajak Narada pergi keliling jagat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Tidak berapa lama kemudian, tampak Dewa Shiva dan Dewa Narada keluar dari kahyangan dengan menunggangi lembu Andini. Mereka terbang mengelilingi jagat sambil mengawasi ke bawah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tiba-tiba, lembu Andini melompat lebih ke atas seperti ada yang membuatnya ketakutan. Mata Dewa Shiva lalu tertuju pada suatu benda yang mencurigakan di bawah. Benda itu tampak seperti seekor ular raksasa atau naga yang sedang beristirahat. Dari tubuhnya keluar asap panas yang dahsyat. Dewa Shiva lalu menyimpulkan, naga raksasa itulah yang menyebabkan udara panas di sekitar kahyangan. Namun, dugaan itu dibantah oleh Dewa Narada. Menurutnya, itu hanyalah kulit luar Dewa Antaboga atau Dewa Ular. Memang benar dugaan Narada, itu adalah selongsong kulit ular Dewa Antaboga, sang penguasa dasar bumi yang kerap berganti kulit setiap 1000 tahun sekali. Betapa malunya Dewa Shiva karena telah membuat kesalahan, sehingga timbul amarahnya. Nafsu amarahnya disalurkannya lewat ucapan. Dia berteriak dengan lantang kalau itu memang benar-benar seekor naga raksasa. Seketika itulah, selongsong kulit ular Dewa Antaboga itu benar-benar menjadi hidup dan menjelma menjadi seekor naga raksasa yang amat dahsyat dan menakutkan. Dewa Shiva sangat menyesal apa yang telah diucapkannya. Karena naga raksasa itu tercipta dari nafsu amarah Dewa Shiva, maka dia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan dengan kekuatan yang maha dahsyat. Kedua Dewa Agung itu lalu turun menemui naga tersebut. Naga raksasa itu memang memperlihatkan sikap tidak bersahabat dan selalu menyemburkan nyala api dari mulutnya. Shiva lalu memberinya nama Candra Birawa, yang artinya nafsu amarah yang besar. Setelah lahirnya Candra Birawa, Dewa Shiva berniat akan memerintahkan Dewa Antaboga untuk merawat Candra Birawa sementara. Syahdan, jauh di dalam bumi lapis ke-7, terdapat sebuah istana yang disebut Sapta Pratala. Penghuninya adalah seorang Dewa Ular yang gagah sakti bernama Dewa Antaboga. Dia mampu mengubah wujud menjadi seekor naga. Kulitnya akan mengelupas setiap 1000 tahun sekali. Saat itu, dia merasa mendapat panggilan dari Dewa Shiva. Tubuhnya segera melesat ke atas menembus bumi. Bumi pun bergoncang ketika Antaboga keluar dari dasar bumi dan tepat berdiri di hadapan Shiva dan Narada yang sedang mengamati Candra Birawa. Shiva lalu menunjukkan pada Antaboga kemunculan Candra Birawa. Alangkah terkejutnya Antaboga karena naga raksasa itu menyerupai dirinya saat berwujud naga. Dewa Shiva lantas menceritakan asal-muasal terjadinya Candra Birawa dan meminta agar Antaboga bersedia memeliharanya sementara. Antaboga akhirnya menyanggupi permintaan Shiva, namun dia tak dapat menjamin bila sewaktu-waktu Candra Birawa lolos dari pengamatannya.
Setelah itu, Dewa Shiva dan Narada kembali ke Kahyangan dengan lembu andininya. Sementara, kita tinggalkan dahulu kisah Candra Birawa ini. Kini kita kembali menceritakan dunia Kahyangan setelah itu. Tersebutlah, ternyata ketentraman Suralaya tak bisa dipertahankan karena ketika itu kedatangan gerombolan pengacau. Mereka adalah bangsa raksasa yang tidak puas oleh kekuasaan Dewa Shiva. Mereka dipimpin oleh seorang raja raksasa yang termasyhur sangat sakti. Sebelum kawanan raksasa itu sampai ke gerbang Semalatangkap atau gerbang Istana Kahyangan, mereka telah dihadang oleh para pasukan dewa. Gerombolan raksasa itu langsung menyerbu lawan-lawannya tanpa kenal takut, disertai teriakan-teriakan menakutkan. Berikutnya, terjadilah pertempuran hebat di dunia Kahyangan antara pasukan dewa dan gerombolan raksasa. Pasukan dewa mengerahkan seluruh kesaktiannya, namun gerombolan liar itu masing-masing memiliki kesaktian yang tak kalah hebat pula. Semua itu berkat kesaktian raja mereka yang membantu dari belakang layar. Seorang tokoh Kahyangan, yaitu Dewa Bayu, menampakkan dirinya. Dia lantas maju menghadapi si raja raksasa. Selanjutnya, terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Dewa Bayu berusaha menyelesaikan perlawanan si raja raksasa secara singkat, tetapi kehebatan Dewa Bayu tidak membekas sedikit pun pada lawannya itu. Tiupan angin topannya yang dahsyat bahkan tidak mampu menerbangkan si raja raksasa. Melihat saudaranya kewalahan, Dewa Brahma dan Dewa Sambu segera maju menghadapi si raja raksasa. Ketiga tokoh Kahyangan tersebut berusaha sekuat tenaga menggempur bersama-sama si raja raksasa itu. Namun usaha mereka sia-sia. Ketiganya tampak mulai kepayahan menghadapi lawan kuat itu. Dewa Indra bergegas datang membantu saudara-saudaranya untuk secepatnya membinasakan si raja raksasa. Dia mengeluarkan panah saktinya dan dibidikkan ke arah lawannya itu. Senjata itu tidak mampu menembus kulitnya yang sangat atos atau keras, namun dapat mendorongnya ke angkasa dan keluar dari Kahyangan. Tak ayal, gerombolan raksasa bergegas meninggalkan Kahyangan begitu mengetahui rajanya telah dikalahkan. Dewa Narada yang gembira melihat hasil peperangan lantas segera menghadap Dewa Shiva untuk melaporkan kemenangan para putra dewata. Namun, Dewa Shiva tidak serta-merta gembira mendengar cerita Narada. Dia meyakini si raja raksasa cepat atau lambat pasti akan datang kembali karena dia belum mati. Dia mengungkapkan kebenaran pada Narada bahwa para dewata tidak ada yang mampu membunuhnya karena tubuh si raja raksasa terlalu atos. Shiva lalu memerintahkan Narada untuk secepatnya pergi ke Gunung Argabela, menemui seseorang yang menurut perhitungannya, hanya dialah satu-satunya yang mampu membinasakan si raja raksasa. Dia adalah Resi Bagaspati. Dewa Narada meragukan apakah Bagaspati mau melaksanakan perintahnya membunuh si raja raksasa, karena menurutnya Bagaspati tipe orang yang suka membangkang pada perintah. Dewa Shiva lalu menjanjikannya hadiah bila mana Bagaspati berhasil melaksanakan tugasnya. Maka ia akan dinikahkan pada seorang bidadari. Menurutnya, Bagaspati pasti mau melaksanakan perintahnya karena dia dahulu pernah datang ke Kahyangan untuk meminang bidadari. Dewa Narada lalu melesat keluar dari Kahyangan. Tepat di atas gunung itu terdapat sebuah pertapaan tua yang merupakan tempat tinggal Resi Bagaspati. Bagaspati berwujud raksasa dan merupakan anak dari Dewa Nagapaya, masih keturunan Hyang Ismaya. Bagaspati berdarah putih dan merupakan titisan Sukasrana. Sejak muda, kegemarannya hanyalah bertapa hingga ia memiliki kesaktian yang hebat dan tidak terkalahkan oleh apapun dan siapapun. Betapa tidak lama kemudian, sampailah Narada di Gunung Argabela. Dia segera menemui Bagaspati yang ketika itu tengah berada di luar pertapaan. Narada lantas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya itu. Awalnya, Bagaspati enggan dan membangkang pada perintah Narada, karena dahulu pinangannya pada seorang bidadari Kahyangan Dewa Shiva ditolak. Namun setelah diberitahu Narada kalau ini adalah perintah langsung dari Dewa Shiva, mau tidak mau dia harus melaksanakan tugasnya. Bagaspati dan Narada lalu melesat menuju Kahyangan. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di daerah pegunungan Mahameru.
Bagaspati tidak langsung masuk ke dalam gerbang kahyangan atau semala tangkep, tetapi dia ditempatkan di luar gerbang menunggu kedatangan si raja raksasa. Dewa Narada lalu memasuki gerbang kahyangan, meninggalkan Bagaspati seorang diri. Benar saja dugaan Dewa Shiva, si raja raksasa pun kembali. Dia berhasil menyelamatkan diri dari panah Dewa Indra saat perang beberapa hari yang lalu. Bagaspati lantas menghampiri si raja raksasa dan memperkenalkan dirinya. Ia mengaku bahwa ia telah diundang Dewata ke kahyangan dengan maksud untuk membunuh si raja raksasa. Kontan saja, si raja raksasa merasa geli karena para dewata saja tidak ada yang mampu mengalahkannya. Selanjutnya, terjadilah pertempuran hebat antara keduanya. Masing-masing mengeluarkan kesaktiannya. Ledakan demi ledakan terjadi di sekitar pegunungan akibat dari pertempuran mereka, sehingga menimbulkan goncangan hebat. Dalam satu kesempatan, tampak pertahanan si raja raksasa goyah. Ia jatuh tersungkur di hadapan Bagaspati. Karena masih berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya, Bagaspati lalu berniat akan membunuhnya dengan kejam. Dengan kekuatannya yang dahsyat, tubuh si raja raksasa disobek-sobek hingga menjadi beberapa bagian. Para dewata yang menyaksikan dari kahyangan kagum melihat kesaktian Resi Bagaspati yang luar biasa itu. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Bagaspati kemudian dibawa masuk oleh Narada ke dalam kahyangan untuk menghadap Dewa Shiva. Dewa Shiva menyambut dengan gembira kemenangan Bagaspati. Sesuai janjinya, Bagaspati berhak untuk memilih di antara para bidadari yang berada di kahyangan untuk dijadikannya istri. Disinilah letak kesalahan ucapan Dewa Shiva. Ia memberi izin Bagaspati untuk memilih satu di antara para bidadari yang berada di kahyangan. Bagaspati yang lugu tentu menanggapinya dengan salah paham. Ia beranggapan bahwa ia bisa bebas memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Siapa yang dipilihnya? Ia adalah Dewi Laksmi, istri Dewa Shiva sendiri. Betapa marahnya Shiva mendengar pilihan Bagaspati. Shiva kemudian membuat keputusan, Bagaspati harus memperistri Dewi Damastuti. Dengan ketentuan, bila mana telah melahirkan seorang anak, Damastuti harus kembali ke kahyangan. Karena telah menghina dirinya, Shiva lalu memberi sebuah kutukan. Kelak Bagaspati pun akan mengalami penghinaan hingga merenggut nyawanya nanti. Dengan perasaan sedih, Bagaspati pun meninggalkan kahyangan karena merasa diusir. Berhari-hari dia tidak dapat melupakan peristiwa itu, namun hatinya terhibur setelah kedatangan istrinya, Dewi Damastuti. Kita tinggalkan dahulu kehidupan Bagaspati dan istrinya yang bermukim di Gunung Argablah itu. Kini, kita menuju ke sebuah negara yang disebut Mandaraka. Kala itu, yang menjadi raja di sana adalah Raja Mandarapati, seorang raja yang adil dan bijaksana. Permaisurinya bernama Sri Untari yang kini tengah hamil tua menunggu kelahiran anak pertama. Pada suatu hari, tiba-tiba muncullah seekor naga raksasa yang melingkar di luar dinding istana, entah dari mana datangnya. Seluruh negeri menjadi gempar. Angkatan perang telah siap siaga menjaga segala kemungkinan. Raja Mandarapati memimpin sendiri usaha pengusiran naga tersebut dari wilayah istana. Mereka menyebar ke setiap penjuru dan berusaha untuk mengusir naga raksasa itu dengan berbagai senjata. Namun tak ada satupun senjata yang dapat membunuhnya. Si naga raksasa tak memperlihatkan sikap melawan. Ia tetap tenang dan mengawasi kegiatan musuhnya. Sang raja tidak tinggal diam. Ia mencoba dengan panah pusakanya. Panah itu melesat menjadi beribu-ribu panah api disertai angin ribut. Namun si naga melawannya dengan semburan api. Serangan sang raja tidak memberi arti apapun. Malah sebaliknya, mereka kini diserang hawa panas dari semburan api si naga tersebut. Ketika itu, muncullah Dewa Antaboga. Ia menahan para angkatan perang agar tidak mengganggu si naga raksasa. Naga itu adalah Candra Birawa, asuhan Antaboga. Naga itu tengah menunggu kelahiran anak dari permaisuri Raja Mandarapati yang akan memiliki darah putih. Tidak ada jalan lain mengusir Candra Birawa dari negeri Mandaraka selain membawa anak Raja Mandarapati yang akan lahir itu ke kahyangan. Dengan begitu, Candra Birawa akan pergi dari Mandaraka. Anak Raja Mandarapati akan diasuh dan digembleng di kahyangan untuk menghadapi Candra Birawa kelak. Setelah memberi petuah, Dewa Antaboga lalu lenyap kembali. Apa sebabnya Candra Birawa memburu orang yang berdarah putih? Tidak lain ditarik oleh kekuatan nalurinya, karena dia tercipta dari nafsu amarah yang berupa darah merah.
Berhari-hari si naga itu tidak beranjak dari tempatnya, matanya selalu mengawasi ke arah istana. Tidak pada waktunya, bayi yang ditunggu-tunggu itu lahirlah di malam yang sepi. Ternyata bayi itu laki-laki. Namun tak lama berselang, bayi itu lenyap dari pandangan kedua orang tuanya. Mereka telah maklum hal itu, meskipun hatinya sedih. Benar saja, naga itu lenyap pula tak tentu rimbanya sehingga keadaan istana aman kembali. Bayi itu rupanya telah berada di tangan Dewa Antaboga. Ia akan membawanya ke kahyangan. Dewa Shiwa menerima kedatangan Dewa Antaboga dengan perasaan heran, anak siapa yang dibawa Antaboga? Antaboga lalu menjelaskan silsilah bayi itu dan perilaku Candrabirawa. Dewa Shiwa menyetujui gagasan Antaboga untuk mendidik anak itu di kahyangan. Bila sudah besar, akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Namun Narada meragukan kalau anak itu kelak akan mampu mengalahkan Candrabirawa. Shiwa lalu berpesan agar Candrabirawa segera melenyapkan Resi Bagaspati dahulu. Setelah itu, baru mereka akan memikirkan untuk melenyapkan Candrabirawa. Setelah menyerahkan putra Raja Mandarapati, Antaboga segera melesat meninggalkan kahyangan. Demikian keputusan Dewa Shiwa. Antaboga harus bisa menuntun Candrabirawa ke tempat pertapaan Bagaspati untuk membunuh sang resi karena dianggap telah menghina dirinya. Setelah Bagaspati terbunuh, barulah Shiwa akan memikirkan cara untuk melenyapkan Candrabirawa dengan menggembleng putra Raja Mandrapati yang diberi nama Narasoma. Kini kita kembali ke wilayah Gunung Argabelah. Resi Bagaspati merasa bahagia beristrikan Dewi Bamastuti. Sang Dewi sangat setia karena ia tahu suaminya seorang yang berbudi luhur meskipun rupanya seorang raksasa. Suatu hari, sang Dewi berjalan seorang diri di sekitar pertapaan. Tiba-tiba, ia melihat seekor naga raksasa dari balik bukit. Betapa terkejutnya dia melihat ular yang begitu besarnya. Seketika itu pun ia menjerit-jerit memanggil suaminya. Bagaspati bergegas meninggalkan pertapaan begitu mendengar jeritan istrinya. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan istrinya itu. Dia menyuruh istrinya untuk segera masuk ke pertapaan dan meninggalkan dirinya. Bagaspati lalu melepas jubah yang dikenakannya dan dikebut-kebutkan. Seketika itu, kain jubah kian melebar dan membesar. Sementara itu, sikap Candrabirawa semakin buas. Saat Candrabirawa menerjang Bagaspati, seketika itulah jubah Bagaspati yang sangat besar itu membelit tubuh Candrabirawa dengan cepat dan mengikat tubuhnya, seperti sedang diperban. Tubuh Candrabirawa kian mengecil oleh ikatan jubah yang semakin membelit itu. Bagaspati lantas menangkap mulutnya dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, mulut sang naga disobek, lantas dicabik-cabik sampai ke seluruh tubuhnya hingga menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba tubuh Candrabirawa yang telah jadi beberapa bagian itu lenyap seketika dan berubah menjadi seorang raksasa, namun kini sikapnya bersahabat. Raksasa itu adalah wujud sebenarnya Candrabirawa. Ia mengaku akan mengabdi sepenuhnya pada Resi Bagaspati dan menyatu dengan tubuh sang resi. Bila mana sang resi membutuhkan pertolongannya, maka ia akan muncul untuk membantunya. Ia akan menjadi banyak bila dilukai. Itulah ajian Candrabirawa. Lalu raksasa itu masuk ke dalam tubuh Bagaspati dan menjadi suatu ajian yang tak terkalahkan. Dengan demikian, usaha Dewa Shiwa untuk membunuh Bagaspati tak berhasil, malah kini sebaliknya, ia menjadi sangat sakti. Beberapa bulan kemudian, Dewi Damastuti pun hamil. Hati Bagaspati senang bercampur sedih. Sedih karena akan cepat berpisah dengan istrinya setelah melahirkan. Tiba pada waktunya, bayi itu pun lahir dari kandungan Dewi Damastuti. Anak tersebut diberi nama Dewi Pujawati. Setelah tak lagi menyusui, akhirnya dengan perasaan sedih, sang Dewi terpaksa harus berpisah dengan suami dan anaknya itu. Dia harus meninggalkan pertapaan Gunung Argabelah dan kembali ke kahyangan dengan membawa kenangan yang indah selama ia tinggal di pertapaan itu. Bagaspati dengan sabar menerima kenyataan hidupnya, kini ia hidup berdua dengan putrinya di pertapaan. Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah Narasoma dan Ajian Candrabirawa, episode kedua. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng, agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam!